Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soeharto dengan NBI 1412300162 dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya terhadap yang berjudul Implementasi Material Requirement Planning atau MRP pada perencanaan persediaan material panel listrik di PT TIS. Sebuah jurnal yang membahas bagaimana perusahaan manufaktur berusaha keluar dari jebakan ketidakefisienan persediaan melalui pendekatan MRP. Sebelum masuk ke substansinya, izinkan saya perkenalkan dulu identitas jurnal ini. Jurnal ini ditulis oleh Putri Sari Dewi dan Dana S. Saroso dan diterbitkan di Jurnal Sinergi Volume 20 nomor 1 pada bulan Februari. Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini mencakup material recruitment planning atau MRP, simple moving average atau SMA untuk peramalan, serta kedua metode load sizing yaitu load for load dan fixed order quantity. Sekarang, mengapa jurnal ini menarik untuk dikaji? Nah, mari kita lihat kompleks permasalahannya. PT TIS adalah perusahaan manufaktur panel listrik yang beroperasi dengan sistem MTO. Artinya, mereka hanya produksi kalau sudah ada pesanan. Tapi justru di sini masalahnya muncul. Di satu sisi, stok gudang menumpuk berlebihan. Di sisi lain, produksi sering terhenti karena kehabisan material-material tertentu yang justru krusial. Nah, ini yang kita sebut sebagai bottleneck. Akar masalahnya ada pada ketiadaan sistem perencanaan material yang terintegrasi, khususnya untuk produk panel TIS Lovo G. Tanpa sistem yang baik, jadwal pemesanan tidak selaras dengan jadwal produksi. Dan akibatnya, sudah bisa kita tebak, biaya yang membengkak dan produksi tidak stabil. Dari masalah itulah, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, kapan waktu yang paling tepat untuk memesan material supaya tidak mengganggu produksi? Yang kedua, bagaimana merencanakan persediaan bahan baku yang akurat untuk panel TIS Lovo G? Dan yang ketiga, metode load sizing mana yang paling hemat biaya? Tujuannya pun sejalan menyusun jadwal pemesanan yang presisi, menciptakan penyelesaian yang sistematis untuk mencegah bottleneck, serta menemukan metode ukuran pemesanan dengan total biaya paling rendah. Nah, sebelum kita masuk ke hasil penelitian, ada 3 konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah material requirement planning itu sendiri. Ini adalah sistem terstruktur untuk menghitung secara presisi jenis, jumlah, dan waktu kedatangan material yang dibutuhkan dalam produksi. Yang kedua adalah peramalan permintaan. Di jurnal ini diuji 2 metode, yaitu sampling moving average dan single exponential smoothing, untuk memprediksi kebutuhan ke depannya. Dan yang ketiga adalah optimasi load sizing. Ini bagaimana soal menentukan kuantitas pemesanan yang paling efisien dengan membandingkan fixed order quantity versus load for load. Penelitian ini sepenuhnya kuantitatif dan mengandalkan data nyata dari lantai produksi PT TIS. Data yang digunakan terbagi menjadi 2. Data primer mencakup pengamatan langsung terhadap proses produksi, biaya pemesanan sebesar 10.000 per pesan, biaya penyimpanan Rp100 per unit, serta waktu tunggu atau lead time dari masing-masing supplier. Nah, data sekunder berupa dokumen teknis seperti BOM, TIS Lovuci, kebutuhan material, dan data historis permintaan dari Januari hingga November. Nah, selanjutnya langkah-langkah implementasi MRP. Dengan data yang terkumpul, implementasi MRP dilakukan dalam 4 langkah berurutan. Langkah pertama adalah peramalan. Data 11 bulan diuji menggunakan 2 metode dan hasilnya SMA periode 3 terbukti lebih unggul karena memiliki error terkecil dengan nilai MAD 7,3. Sehingga proyek
proyeksi demand yang ditetapkan yaitu 49 unit. Langkah kedua adalah penyusunan struktur produk atau BOM, di mana produk panel diuraikan menjadi 18 komponen penyusun beserta hierarki perakitan dan lead time-nya. Nah, langkah ketiga adalah perhitungan netting, yaitu perhitungan kebutuhan bersih dengan cara mengurangi kebutuhan kotor dengan stok yang sudah ada di tangan. Dan langkah yang terakhir adalah optimalisasi loading. Di sini total biaya dari metode load for load dan FOG dibandingkan dengan satu sama lain. Nah, sedikit lebih detail dari struktur produk, panel TIS Luvoji tersusun dari 18 jenis material terbagi ke dalam 3 kategori. Komponen utama memiliki plat baja, SGH 400 dan powder coating memiliki lead time paling lama, yaitu 6 hari. Nah, karena diproduksi secara mandiri, komponen penyambung seperti Baudexa, Rivet, dan Ceknat hanya butuh 1 hari karena mudah didapatkan. Nah, sementara untuk aksesorisnya seperti pintel heights, karet list, lapisan akrilik, dan kunci panel memiliki lead time yang bervariasi tergantung suppliernya. Nah, perbedaan lead time inilah yang membuat perencanaan material perlu dilakukan dengan cermat. Tidak bisa disamaratakan semuanya. Nah, ini bagian yang paling ditunggu, yaitu hasilnya. Setelah dihitung, total biaya persediaan untuk seluruh 18 material diperoleh perbandingan dengan cukup yang signifikan. Metode FOG menghasilkan total biaya sebesar Rp212.215.950. Sementara metode load for load hanya membutuhkan Rp199.692.470. Nah, analisis membuktikan bahwa load for load secara konsisten lebih hemat untuk semua komponen. Dengan selisih terbesar terjadi pada komponen yang memiliki volume tinggi, seperti Baudexa dan Ceknat. Nah, saya sebagai reviewer tentu saja tidak membaca hasil penelitiannya saja, tapi juga mempelajari atau mengevaluasi kualitas jurnal ini secara kritis dari sudut pandang saya. Nah, dari sisi keunggulan, jurnal ini sangat aplikatif karena menggunakan data aktual dari perusahaan aktif, bukan sekedar simulasi atau teori saja. Nah, penyajiannya juga sistematis karena membandingkan metode secara kuantitatif dan komprehensif. Karena BOM, MPS, dan proses netting dijelaskan dengan rinci. Yang terpenting, jurnal ini solutif. Nah, rekomendasi load for load yang diberikan benar-benar terstruktur dan dapat langsung diterapkan. Namun juga ada keterbatasan yang perlu dicatat. Yang pertama, skalanya itu sempit. Penelitian hanya berfokus pada satu varian produk, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi. Yang kedua, datanya pendek. Periode historis hanya 11 bulan. Kurang cukup untuk menangkap fluktuasi pesanan musiman. Nah, yang ketiga, kurangnya pembanding. Metode seperti EOG atau POG tidak diikut-sertakan. Dan yang keempat, asumsi statis. Biaya pesan dan biaya simpan dipukul rata untuk semua komponen. Padahal harga di realita bisa berfluktuasi tergantung musim. Jadi apa kesimpulan besar dari jurnal ini? Implementasi MRP dengan pendekatan load for load terbukti mampu menghemat biaya persediaan sebesar Rp12.523.480 dibandingkan FOG atau setara 5,9% penghematan biaya. Bagi perusahaan dengan sistem MTO seperti PT TIS ini, prinsipnya cukup sederhana. Pesan material hanya sejumlah yang benar-benar dibutuhkan, tidak lebih dan tidak kurang. Cara inilah yang sekaligus mengeliminasi penumpukan gudang dan memastikan material selalu tersedia tepat waktu di lantai produksi. Nah, demikian review jurnal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga pemaparan ini cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana MRP dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan persediaan di industri manufaktur.
saya membuka diri untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku ngulang-ngulang terus kan, jadi tak arsipkan. Guys, itu yang komen kayak gitu gak usah tanggepin aja deh, caper. Salahku kudu tak lempite mindi gawe modal. Ojo no mas. Sip, makasih baru tahu kalau ada YouTube-nya. Iya, karena kalau di TikTok kan tampilannya non potret. Mindo minta ilmunya tuh memperkecil supply. Itu ada. Buka YouTube tadi bang. Buka aja YouTube tadi. Itu ada tak jelasin cara memperkecil area itu ada. Daripada aku ulang lagi kan di sini kan. Kalau di TikTok kan tampilannya kan terbatas, potret ya. Siap, sama-sama Bang.